Saat kemarin kamu lagi susah banget, kenapa nggak coba reach out kepada teman-teman duet dulu, misalnya Bunda Maya, misalnya. Ya dong, karena kan di pelajaran kita, kan di pelajaran sesuatu itu kan jangan berharap, jangan meminta-minta. Setelah itu the most yang paling sedih ya ini maksudnya aku harus cium anak, aku siapin ciuman untuk terakhir kali ketemu sama mereka, untuk terakhir kali ketemu sama mereka. Guys, kita balik lagi di 1, 2, 3 jawab semuanya. Pinkan nyanyiin dong. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pinkan Mambo ini sebetulnya vlog lanjutan dari rumahnya Pinkan. Iya dong. Ya, aku ke rumah Pinkan. Kenapa gue tahu ini rumahnya Pinkan Mambo? Sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Coba lihat. Hanya kekasih yang tak anggap. Sepatunya, guys. Kalian udah lihat kan seperti apa nih? Thank you for coming to my house. Of course, Pinkan tuh berjuang. Menurut aku ya, from my point of view, Pinkan itu adalah superwoman. Kalau menurut aku. Yang peres ya? Beneran. Kenapa? Karena tadi seperti yang ini kita habis kelar syuting Call Me Mel. Pinkan cerita 6 orang anak ngurusin, no babysitter, no mbak, terus lo juga bekerja pontang-panting buat anak-anak. Ceritain dong yang momen kamu tuh sempat cerita sama Kamel di rumah kamu naik motor, susah banget. Motor aja kamu bilang tuh sampai udah bensinnya kedip-kedip. Gesek 2 ATM, yang satu 3.000, 5.000, lumayan nyambung lagi. Sorry, itu cerita yang dibuat supaya masyarakat tuh kesian sama Pinkan, atau emang that's really what happened with you? Bener, itu beneran. Itu nggak dibuat. Sorry, itu saya emang beneran. Gue sih mau setting, tapi gue gak ada waktu setting. Tapi kan maksudnya orang semua tahunya kan lu tuh pernah nyanyi sampai ke Amerika, Ping, gitu. Iya nggak sih? Iya, Bu. Pernah ke Amerika, banyak duit ya, kita artis ya udah tau lah, duitnya banyak ya. Oke. Ya, it happen, itu terjadi, Mel. Oke. Itu terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan ya, mungkin ada maksudnya Tuhan, mungkin tapi bener, Mel. Gara-gara karena kejepit itu, karena diproses, gue jadi pinter, Mel. Tadinya kan lu kan kayaknya goblok. Iya, tadinya kan gue liatnya Pinkan tuh kayaknya ya nyanyi aja. Iya, terus sekarang kan bisa macem-macem ya. Sekarang juga aku mulai dipanggil buat ngelawak, Mel. Terus aku juga how come gue bisa ngelawak, gue juga itu karena kepepet, Mel. Bener, mau nggak mau. Jadi kayak orang gila. Nah, sebenarnya itu cerminan kegilaan itu jadi bisa sedikit melucu gitu kan. Terus jadi pintar. Sebenarnya orang kepepet itu bagus. Betul. Nah, itu juga gue nggak mau, tapi ternyata waktu kita kepepet kita masih bersyukur. Ternyata itu membuat Pinkan sekarang tuh 180 derajat, Mel. Beda sama yang dulu. Beda 180 derajat. Dulu tuh aku kayak galau, bingung. Biar jadi artis juga kayaknya, lu tau kan, kayak artis nggak punya aura kan, ya udah begitu aja. Maksudnya gue big, bener, gede. Tapi kayak sering kan kita lihat, sorry tuh saya, banyak orang di sini. Tapi kan ada orang yang auranya gelap, ada orang yang kayaknya dia pede banget sih, kayak dia superstar aja jalannya gitu. Iya, kenapa gue harus nggak pede? Emang lu bayarin tagihan gue gitu kan? Bukan, gue harus nggak pede. Bener. Jadi kalau sekarang orang bilang, maaf ya, misalnya ada yang bilang tadi kamu ngomong orang gila, Pinkan tuh ngaco, kayak suka halu kali dia, halu segala macam. Gue bilang sekarang, you don't care. Iya, gue sekarang bilang gue orang paling kaya, termasuk berapa besar orang paling kaya di muka bumi itu gue sama lo. Kenapa lo bisa sama pemirsa gitu? yang waras? Kenapa? Ya, karena kalau orang mengerti arti proses, karena orang kejepit. Makanya kepepet itu bagus. Oh iya, gue mau bilang, gue tuh termasuk berapa besar orang di dunia yang paling kaya, Mel. Kenapa? Makanya gue berjalan kayak orang kaya banget. Kenapa lo bisa? Kan gue tukang pisang, tapi kan gue tapi pisang gue bener-bener sukses sekarang. Karena ya itu, karena kepepet itu, jadi gue gini ya,
kita naik mobil mahal, ya gue bisa beli mobil mahal. Sekarang pisang gue jalan, banyak omsetnya, ada acara lain lah, banyak juga duitnya. Gue bisa beli serenceng juga bisa beli. Tapi itu bukan hidup, maksudnya itu hidup, tapi itu recehan buat gua. Tapi sekarang hidup di kacamata lu apa? Iya, kita bisa nafas, kita bisa ngobrol, kenal sama Melanie, Ricardo, itu juga pemberian Tuhan. Aku bisa ketemu kamu, sesuatu yang harta kekayaan yang nggak bisa ditukar. Mungkin mbak-mbak lain mau di hostin sama lu, tapi kok gue, padahal gue ngefans banget sama lo gitu. Aku juga ngefans banget sama lagu-lagu kamu. Ya, jadi kita tuh kaya, Mel, kaya karena emang kita sebenarnya kita kaya, tapi lu diomongin setan, diomongin orang yang kesambet setan, lu dibilang miskin, pesek, penyok, jelek, miskin. Padahal lu even though you cuma bring 20.000 aja, lu sebenarnya udah kaya raya. Kalau lu mengucap Pink, syukur. I'm sorry, but nggak tahu sih, correct me if I'm wrong ya, mungkin gue salah. Okay. Are you okay? I mean like, are you crazy? Sometimes I can see like gila? pain gitu. Sebenarnya you're trying to look strong. Good. Iya dong. Kayak nggak tahu ya, makanya aku kalau aku salah aku minta maaf. Just be honest to me. Kayaknya Pinkan tuh berusaha untuk cover banyak hal, kesakitan, pain in your heart, dan lu tuh berusaha untuk setiap ketemu orang nggak perlu tahu bahwa gue tuh seperti apa, gue susah, gue nangis. Yang penting orang taunya gue happy. Is that true? Ada benernya, ada salahnya. Benernya apa, salahnya apa? Benernya waktu kita susah, tapi sekarang gue nggak lagi susah. Gue udah kaya raya plus kaya raya. It's already past. Udah bener-bener berkelimpahan. Ya uang juga. Tapi maksudnya itu waktu kita dulu kita emang emang kita salah. Emang bener itu yang gue tutupin ke orang. Yang lu nggak tahu penderitaan gue bener, tapi kan gue ngetop ini baru 1 tahun belakangan ini kan. Balik lagi, nah itu comeback. tahun lalu gue tutupin, mungkin kayak wartawan kayak tahun lalu masih ada yang aku tutupin, tapi sekarang itu benernya itu karena memang banyak kesakitan yang ada pada gue, tapi itu dulu beberapa tahun yang lalu, cuma sekarang lebih udah jadi baik semuanya. Termasuk dalam rumah tangga. Iya, rumah tangga udah jadi baik. Itu miracle happen to my family. Itu jadi baik. Dulu mah Mel, aduh capek deh teranginnya. Itu kita kayaknya suami istri juga kayaknya kita udah rasa mau mati aja deh, berantem melulu. Kayaknya kita pengen karena bunuh diri aja. Ya karena uang juga, karena kita juga kan baru kawin kan otaknya beda. Ya, I mean itu kayak common thing kan di dalam pernikahan. Betul. Terus seperti itu. Tapi kalau itu mengcover benar. Kalau mengcover aku yang misalnya kalau hari ini juga ada yang aku cover juga mungkin hari ini misalnya aku mau bayar apa uangnya belum gajian gitu. Itu aku cover juga benar juga sih gitu. Aku nggak mau kelihatan miskin di depan orang gitu. Dan aku cuma bilang Tuhan tolong berdoa aja. Aku percaya mukjizat tuh di mana-mana gitu. Nah itu benar. Aku mengcover benar. Ada benarnya. Tapi ada salahnya juga. Salahnya adalah aku hidup itu bukan mengcover. Aku hidup itu udah saatnya aku menuai kayak. Aku udah gajian lah sekarang ibaratnya kayak rumah tanggaku udah dipulihkan, terus omset juga udah bertambah di restoran, udah besar omsetnya. Dulu kan Mel aku cuma ngomong doang, aku berjalan seperti orang kaya, aku orang kaya, aku halu padahal saldonya tinggal 5.000, tinggal berapa, cicilan banyak, utang banyak. Nah tapi sekarang aku emang bener udah pada gajian gitu. Jadi benar sampai anak-anak sampai nggak bisa makan tuh bener. Bener banget Mel, 1000% bener banget. Bener banget Mel, 1000% bener banget. Gak bisa makan. Gak ada saudara yang bantu, Pink? Cera. Gak ada. Nobody help me. Honestly. Your friends? No one help me. Kan as a celebrity you punya teman banyak. Actually. Gini loh, temen aku ada di saat aku punya uang. Tapi aku juga waktu jadi artis emang aku gak punya teman, tapi aku banyak meluangkan waktu aku sama keluarga. Aku tuh orang yang kayak gitu. Tapi sekarang Pinkan yang sekarang berbeda 180 derajat. Kenapa? Aku sekarang banyak temennya, aku berusaha berteman dengan semua orang. Nah itu kenapanya ya udah kebalik sekarang. Aku pengen memberikan dampak positif seperti vlognya ini. Aku pengen membangkitkan ibu-ibu yang punya utang. Ayo Bu, gue aja bisa gitu. Jadi tersusah tuh masa tahun lalu tuh sampai kayak apa sih, Pink? Oke, jualan susah pisang banget, iya. Mel. Jualan pisang iya. Kerjaan nggak ada. What else? Apa yang terus orang nggak tahu? utang banyak sampai 100 juta lebih utangnya. Oh my God. And then if you name it 100 juta, I don't even have like 100,000. I don't even have. Dan gue nggak tahu harus cari 20.000 itu dari mana, Mel. Lo bayangin gak sih? If debt collector bilang lo mesti bayar 20 juta minggu ini, besok 20 juta.
gue nggak tahu mesti cari 5.000 perak tuh dari mana, karena gue kan dulu penyanyi ya, terus gue penyanyi, terus gue nggak tahu pintar otak tuh orang yang nggak nyanyi tuh gimana, karena gue dari kecil emang punya duit kan dari nyanyi gitu, dan tiba-tiba jadi artis, dan gue nggak tahu yang harus hidup susah jualan, gue tuh nggak ngerti tuh kayak gitu-gitu. Mbak gue dulu banyak, suster gue dulu banyak, tapi itu terjadi pada gue, jadi ya gue nggak tahu Tuhan, gue kerja apa, job nggak gitu. Nggak ada, Tuhan izinkan 5 tahun nggak ada job, temen nggak ada yang bantu, nggak ada yang bantu, nggak ada yang and then bantu. what did you do? Ya aku berdoa terus. Aku bilang, Tuhan, aku percaya mujizat itu masih ada. Aku bilang gitu. Aku sedih, debt collector itu datang ke rumah aku malu sama satpam, aku malu sama apa. Tapi Tuhan, I believe in miracle. Aku bilang, aku percaya mujizat itu di mana-mana. Aku percaya itu Tuhan tuh ada. Yes. Tuhan tolong jangan permalukan aku, karena janji Tuhan itu kan, Tuhan tidak pernah, Tuhan itu nggak pernah mempermalukan aku. Aku bilang gitu. Terus ya udah, habis itu ya bener Tuhan nggak permalukan aku, Mel. Tuhan kasih jalan keluar dari utangnya banyak, terus bisa dicicil 5 juta. Gue waktu ketemu debt collector juga, Pak saya cicil 5 juta ya, terus bisa dicicil. Itu gue udah siap-siap gue masuk penjara kali ya atau apa, tapi gue sedih banget kalau nggak ketemu anak-anak gue, kan gue punya yang anak banget gitu. Dulunya tuh gue nggak ada yang ngurus gue, maksudnya mama papa gue sibuk, gue sama nenek, jadi gue tuh butuh kasih sayang. Nah anak-anak gue nggak mau anak gue kayak gue, jadi makanya gue sayangin anak-anak mereka. Jadi kalau misalnya gue kebayang kalau gue di penjara atau kemana, itu bakalan jadi bakalan aku bilang kuat nggak ya gitu, kuatnya. Waktu aku juga bukan ditangkap polisi, disuruh polisi datang ke Surabaya yang masalah ada produk itu kan, emang aku kan nggak bersalah, cuma kan namanya mental seorang kalau lihat polisi udah serem kan, pasti kayak aduh gue mesti tinggalin keluarga. Akhirnya sebelum kita ke polisi, kita sama teman-teman itu terus apakah doain aku, kita nangis. Nah di situ benar-benar doa sama Tuhan, jangan sampai aku masuk penjara, jangan sampai aku gini biar aku bisa ketemu anak. Tapi setelah itu the most yang paling sedih ya ini maksudnya aku harus cium anak. Aku siapin ciuman untuk terakhir kali ketemu sama mereka, untuk terakhir kali ketemu sama mereka. Dan di saat itu juga aku misalnya nggak punya uang apa segala macam, dan no one help me. That's why aku bilang di satu acara kan, aku bilang nggak ada yang berjasa buat Allah. Ya memang benar TV berjasa semua, Maya berjasa dan benar, tapi I mean like itu it's only kerjaan itu berjasa, tapi kalau waktu lo susah nggak ada, just you and God. Cuma aku sama doa doang gitu. Makanya suami aku sibuk kerja di luar kota, aku ngurus anak sendiri apa sendiri. But are you guys okay? Dulu nggak oke sih dulu. But now sempet kayak kita kayak mau pisah atau apa, tapi Tuhan baik, Tuhan pulihkan semuanya. Makanya di saat itu juga keluarga aku juga ibaratnya sempet ada masalah, terus nggak ada uang juga, terus apa, intinya aku udah jatuh ke timah tangga, mesti urus 6 anak, nggak tahu uang dari mana. Suamiku juga kan baru merintis di sini, jadi baru merintis, jadi uangnya baru pelan-pelan gitu. Tapi sekarang sih udah wow, Pinkan, aku nggak nyangka loh. Dan aku mesti jualan pisang goreng itu cuma untung 5.000, terus 5.000, 2.000, 5.000 recehan aku sedih banget. Biasanya aku pegang gepokan, aku traktir temen dari ujung sampai ujung tiap hari. Kalau belum habis duitnya belum mau pulang, dulu kan stres kan, jadi tiap hari buang-buang duit. Tapi abis itu aku jual pisang dari warung ke warung, aku naik motor pakai helm sama anak aku biar orang nggak tahu, bukan aku malu. Terus udah gitu aku kumpulin 2.000 sampai akhirnya 10.000, Mel. 10.000 aku harus masuk ke Nana Mart itu kan. Terus aku masuk ke situ, terus aku bilang sama Michelle, kita pakai sendal doang, Bang. 10.000 ini beli apa? Kita butuhnya banyak. Kita butuh pampers, kita butuh makan. 10.000 ini beli apa? Oh my God. Aku bilang, I'm so sorry to hear that. It's already past. Tapi itu yang membuat aku stronger gitu. So aku bilang, oke, kita beli beras 1 liter atau setengah liter aja. Terus anak-anak juga butuh vitamin. Kita beli, tau gak kita beli apa? Bukan buah, kita beli sirup. Astaga. Supaya anak-anak ada gizinya. Maksudnya kayak gitu, Mel. Wow, gila dengan kamu, oh my God. 20.000, 30.000 sampai omset bisa naik. Sampai sekarang sih udah punya restoran, udah
berjuta-juta lah sekarang omsetnya gitu. Aku juga. Apa sih kalau boleh tahu belajar dari pengalaman hidup kamu ya? Kan you used to be pop star. I know. You were so big sama Ratu. That's right. Boleh nggak belajar dari Pinkan perjalanan kamu? Karena aku percaya dari perjalanan hidup orang kita bisa selalu belajar. Iya, aku juga apa belajar sih, dari kamu, of course, apa sih yang bisa harus pelajarin yang mungkin harus dihindarin gitu loh. Apa kesalahan yang kamu buat di masa lalu sampai itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa belajar dari Pinkan. Iya, kalau apa kesalahan aku supaya Tuhan izinkan itu nggak benar. Secara pelajaran aku ini, menurut aku yang udah berlalu itu tidak perlu disesali. Oke. Tapi itu apa memang pelajaran keterbatasan kita karena kita masih bodoh, bener. Yes, very Jadi itu true. kita nggak usah, oh Pinkan lu salah, lu gini, lu berdosa. Tapi benar sih orang kalau misalnya beli, ya ada yang perlu kita koreksi, ada yang nggak perlu kita koreksi. Cuma kalau kayak kenapa lu cerai berapa kali, itu nggak usah dikoreksi karena kita emang dulu masih blow on gitu kan. Ping, jadi oke, terlepas dari kesalahan dalam rumah tangga ya, tapi kalau soal financially, keuangan, apa yang harus dirapihin gitu supaya tidak terjadi hal yang sama? Kita bisa belajar dari kamu. Kan kamu pasti dulu kan jobnya banyak banget, Ping. Kerjaan banyak. Itu kalau kita diizinkan susah, bukan karena ada yang harus dirapiin. Memang Tuhan diizinkan izinkan aja. Iya, emang diizinkan susah. Tapi kamu belajar sesuatu dong pasti dari musim yang berat kemarin. Belajar ya, kalau misalnya nih kalau sekarang nih karena dulu ngelewatin itu, kalau sekarang misalnya ada bando nih 20.000. Iya. Tapi kan gue biasa beli di emperan, Mel. Dulu biasa gue beli 1 juta bando. Betul. Tapi gue sekarang 20.000 aja. Gue bilang ke anak gue, bentar lagi juga kita ke pasar. Habis ini kita ke pasar, 20.000 lu bisa ngemas 19.000, di pasar 1.000, cuma buat pakai daster doang. Kenapa harus 20.000? Nah, jadi lu jadi pribadi yang pintar sekarang. Dibandingin dulu. Kalau misalnya artis, lu harus naik mobil ini, naik mobil ini, karena lu kan artis gitu. Sekarang lu lebih cuek sama omongan orang. Kalau gue sekarang lebih kayak, lu mampu nggak beli itu? Ya kalau lu nggak mampu, nggak perlu. Jangan gitu. dipaksain. Jangan dipaksain. Kalau lu mampu, ya boleh aja gitu. Ping, benda sekarang gue bisa beli, tapi gue santai aja sih. Mau beli mau enggak, ya santai aja gue. Jadi aku juga sekarang punya showroom juga kan, showroom mobil. Oh berarti sekarang udah a lot better ya financially ya, Ping? Udah dahsyat Saat banget. kemarin kamu lagi susah banget, kenapa nggak coba reach out kepada teman-teman duet dulu, misalnya Bunda Maya, misalnya. Ya dong, karena kan Di pelajaran kita, kan di pelajaran sesuatu itu kan jangan berharap, jangan meminta-minta. tapi maksudnya untuk reach out job, pekerjaan, suaramu kan bagus banget, Ping. Kerjaan ya. Iya, kan maksudnya sayang, you have very potential talent. Jadi kita harus kayak undang gue dong gitu. Nggak tahu apa kabar. Kamu pernah reach out nggak ke Bunda? Enggak. At all? Enggak. Kenapa? Karena mungkin sungkan, nggak enak gitu, udah lama berpisah. Ya karena Bunda bukannya sumber duit gue. Sumber duit gue ya doa. Doa dan mujizat. Gue teleponnya mujizat aja, bukan Bunda. Nanti mujizat itu yang telepon Bunda kayak Melanie, Ricardo kayak. Jadi bisa lewat Bunda, bisa lewat gue, bisa lewat orang lain. Iya, lewat tapi lu vlog mintanya ini. langsung ke Tuhan gitu ya. That's nice. Boleh share nggak untuk orang yang sekarang mungkin lagi nonton mengalami pergumulan yang sama dengan Pinkan? Anak banyak, keuangan lagi susah, apalagi tengah pandemi ini. Dan Banyak kita nggak orang boleh tua. jalan seperti itu kalau minta-minta. Oke. Itu yang lo pelajarin ya. Oke. Jadi saat musim terberat itu, selain pasti harus selalu berharap sama Tuhan, what else yang kamu bisa share dari kesulitan kamu yang bisa kamu lewatin kemarin? Berharap sama Tuhan, tapi jangan duduk doang. Karena banyak orang cuma berdoa, nggak pernah bekerja. Itu yang juga itu juga gue nggak ngerti dulu. Karena gue coba berdoa, karena gue terlalu pelayanan. Jadi gue coba berdoa, nggak pernah kerja. Nah makanya nggak datang duitnya. It has to be both of them ya. Yes, both of them. So gue kayak terus gue mikir otak. Ya. Tuhan, gue bilang, Tuhan gue kan punya harapan. Gue kan, iya tapi harapan tanpa perbuatan sama dengan mati, ya kan? Jadi gue bilang, oh perbuatan. Berbuat apa ya? Oh jual apa ya? Gue bisa apa ya? Kira gue bisa goreng pisang. Gue gak bisa apa-apa. Gue cuma bisa goreng pisang. Terus gue goreng pisang, edarin ke tetangga-tetangga, ada yang beli. Tadi nggak ada yang beli, sempat nggak ada yang beli. Lama-lama ada yang beli. Jadi aku muter otak. Nah sekarang aku lebih 3 tahun lalu aku tuh lebih banyak berdoa. Jadi aku tuh tenggelam di dunia keuangan. Orang-orang cari duit, aku nggak cari duit. 4 tahun itu aku tenggelam di dunia kerohanian. Pelayanan terus ya kamu, aku lihat ya. Iya aku cari Tuhan, aku cari apa itu kebenaran, kayak aku cari apa sih hidup ini gitu loh. Aku sampai sebel, sampai mau bunuh diri, sampai gunting rambut jadi botak. Kenapa aku itu? udah pernah. Ya saking stres karena ada masalah dan karena nggak tahu ngaplikasiin Tuhan tuh kayak gimana gitu. Akhirnya
aku belajar, aku cari terus gimana pendalaman pelayanannya gitu, rohaninya. Terus aku find out, aku temuin ternyata kita harus bekerja. Nah bekerja itu harus pakai otak. Yap. Aku gue yang bisa, terus aku mikir lagi, aku bisa jahit spray, terus aku jahit spray, tangga-tangga saudara aku suruh jahit spray, terus aku bisa bikin donat, aku bisa masak, terus bla 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 gitu. Terus aku gak aplikasikan, masak juga tadi aku gak bisa masak, tapi lumayan masak, oke. Tapi aku bilang dari rumus tadi yang aku tahu, aku gimana nih? Oh berarti doain aja masakannya, ya udah doain Tuhan bikin aku ya sanggup bikin ayam rica-rica. Tadi itu Bisa. gak bisa, Mel. Gila, Terus aku bilang, wow. oh terus ada Mazmur 11:24, berdoalah seperti kamu sudah memilikinya. Jadi aku bilang, Tuhan, aku berarti sekarang habis berdoa, berarti aku adalah chef yang terbaik di muka bumi ini. Di saat itu langsung aku belajar, pas aku cobain itu adalah, terus teman-teman customer aku bilang, itu makanan paling enak seumur hidup gue yang pernah gue makan. Nah itu restoran gue tuh terkenal dengan itu. Nah itu sebenarnya gue nggak bisa masak. Nah itu maksudnya kayak Pertolongan Tuhan banyak iya, banget dalam kayak hidup gitu, kamu kayak, ya. Kayak kita, nah sekarang pelayanan itu aku udah kayak, misalnya aku kayak ngomongin tentang Tuhan gitu, Iya. aku udah bukan dibilang kata enggak, cuma aku lebih baik dari yang dulu. Jadi aku udah terlalu melekat di gue nih, udah semuanya tuh udah kebenaran. Jadi gue bukan nggak perlu sih, kayak gue sekarang lebih ke cari duit gitu. Gue sekarang lebih kayak Tapi cari duit untuk bisa memberkati orang juga iya, dong, Pin. gue sekarang Ya lebih kan? bye-bye gitu. Bukan bye-bye sih, kayak gue harus waktunya gue keluar, gue cari duit gitu. Tapi tetap pelayanan kan, Pin? Tetap pelayanan. Yes. Tapi gue lebih kayak Cuma nggak full time kayak dulu kali ya. full time juga, Tetap full time. tetap. Tapi kan itu cuma minggu, hari apa. Tapi tiap hari kayak aku mau jualan makanannya harus diapain, harus pindah ke restoran, harus sewa ruko. Karena sebenarnya dengan kita bekerja dalam dunia sekuler pun, kita jadi berkat buat banyak orang pun, kita kan juga pelayanan Itu gitu loh. Ya justru kan? menurut aku bukannya kita di gereja kita jadi pelayanan, tapi Dimanapun. lu gereja, iya, lu dimanapun. Kayak justru kalau menurut aku di tempat orang terbanyak. Yes, Itulah pelayanan. Iya, kayak di dunia Bukannya- sekuler saat ini, Pink kan juga bisa jadi berkat Iya, buat benar. banyak Dimanapun, orang. di Komimel, di sini. Yes, dengan talenta kamu gitu ya Iya, kan. Pink kan dibawa kemana-mana ya tetap akan jadi berkat gitu loh. Amin. Makin banyak aku misalnya ke pasar, orang lihat aku pakai baju biasa, itu udah jadi berkat buat orang. Apalagi Exactly. aku masuk TV, berapa juta orang yang nonton, itu pelayanan. Dalam ngevlog orang bisa lihat. Iya, justru itu. Tapi banyak orang-orang yang sok-sok beragama, mereka bilang, oh gue beragama, tapi lu nggak no action. Amin lah, kayak lo kayak menjauhkan diri dari masyarakat kayak gitu. Oke, jadi kamu sekarang pengen lebih one whole package antara iman dan juga perbuatan, faith and action. Berdoa dan bekerja. Dua-duanya. Dan bekerja. Pink kan, I wish you all the best ya. Yes, thank you Mel. Happy selalu ya, Thank you Pink. to have me here. Of course, I'm so, ya. seneng banget bisa ada di vlog kamu. Banget, dan aku percaya Kamu pasti ngefans. banyak banget yang bisa dikuatkan dan diberkati karena kamu sudah menjalani experiences banyak banget hal yang berat, and you made it, you Iya. survive. Yes. Wow, bersama dengan Tuhan. Iya. Thank you ya, Pin. Thank you. Stay happy, stay Thank you. faithful in Vlog God. lo udah menginspirasi gue juga, menginspire Cepat, gue. nge-vlog, jangan males ya. Ngevlog, Ngevlog, masak, Oke. jual apa yang bisa dilakukan asal Yes, halal. yes. Tadi bagus tuh, ada dua jalan That's untuk right. bisa mau sukses. Satu jalan malu, susah. Satu lagi jalan Instan. Iya. Dan lu pasti pilih jalan yang Jangan malu. itu dia. Thanks for watching. Thank you, God guys. bless you. Bye. Bye. Oke, guys, Komedo sekarang aku thank you banget Pinkan, aku udah diajakin ini tempatnya Iya. Pinkan. Apa sih ini ke dapur kamu ya sebetulnya? Iya, dapur catering. Dapur cateringnya Iya. Pinkan. Pinkan ceritain dong nih di sini nih ngapain aja, terus apa aja yang jualannya gitu. Pinkan satu lagi dong lagu ratu request Pinkan. Lagu ratu. Lagu ratu? Salahkan apa? Oke. Yang lain. Harus ku akui, aku masih sayang kamu. Namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau pedih, tapi ku baik-baik saja. Jauh Jauh